Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Saidatun Nafisa dari Prodi Pendidikan IPS semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Perang Dingin untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah sejarah dunia yang dibina oleh Bapak Galih. Faktor penyebab Perang Dingin. Faktor penyebab Perang Dingin yang pertama yakni persaingan ideologi. Setelah Perang Dunia yang menyatukan negara sekutu yakni Inggris, Prancis, dan Rusia, Rusia memisahkan diri dari AS disebabkan perbedaan ideologi. Rusia menganut paham sosialis, komunis, dan AS menganut paham kapitalis sehingga kedua negara tersebut bersaing dan saling berebut pengatu dengan cara menyebarkan ideologi masing-masing ke negara lain. Faktor penyebab yang kedua yakni persaingan militer. Persaingan militer berkembang ke arah militerisme dan perlombaan senjata. Untuk itu, Blok Barat membentuk Fakta Pertahanan yaitu NATO pada tahun 1949 dan Blok Timur membentuk Fakta Warsawa untuk mengimbangi NATO pada tahun 1955. Yang ketiga yakni perebutan daerah kekuasaan. Perang Dingin pada dasarnya bertujuan untuk memperluas lingkungan pengaruh dan keuntungan, sehingga memberi akibat negatif yaitu terpecahnya Jerman menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur, Korea menjadi Korea Utara dan Korea Utara dan Korea Selatan, serta Vietnam. Fakta Perang Dingin. Fakta Perang Dingin yang pertama yakni Perang Dingin terjadi antara dua negara besar, yakni Amerika dan Rusia. Amerika mewakili negara barat, sedangkan Rusia mewakili Eropa Timur. Fakta yang kedua, Perang Dingin dimulai pada tahun 1945, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua selesai. Sebenarnya tidak tahu siapa pemenang dari Perang Dingin ini, namun banyak yang menyebut bahwa Perang Dingin dimenangkan oleh Amerika. Fakta yang ketiga, adanya adu kekuatan. Perang Dingin itu berbeda dengan perang pada umumnya. Negara yang melakukan Perang Dingin saling adu kekuatan, namun kedua negara tidak melakukan penyerangan sama sekali. Kedua negara adu kekuatan dengan cara membuat senjata canggih. Selain itu, kedua negara juga membuat bom nuklir dalam jumlah banyak. Namun senjata dan bom itu tidak digunakan sama sekali. Selanjutnya, fakta yang keempat yakni ruang angkasa. Negara yang melakukan Perang Dingin tidak hanya membuat senjata dan bom nuklir saja. Kedua negara itu juga melakukan penelitian dan misi ke ruang angkasa. Perang Dingin membuat kedua negara saling memamerkan teknologi dan kemampuan ilmuwan yang ada di negara mereka. Namun, setiap negara juga mengirimkan mata-mata supaya mereka bisa memuat sesuatu yang lebih canggih dari negara lawannya. Selanjutnya, berakhirnya Perang Dingin. Pada pertengahan 1980-an, Presiden Soviet yang baru yakni Mikhail memperkenalkan kebijakan reformasi, liberalisasi, dan glasnost. Kebijakan ini menyebabkan Soviet dan negara satelitnya dilanda oleh gelombang revolusi damai yang berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Selanjutnya, adapun dampak Perang Dingin terhadap Indonesia. Yang pertama, adanya perbedaan sistem politik ekonomi pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Dari sistem komunisme sosialis diubah menjadi sistem liberalisme kapitalis. Yang kedua, Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi pada masa kepemimpinan Orde Lama dan Orde Baru. Dan masyarakat Indonesia mengalami krisis ekonomi karena Perang Dingin. Selanjutnya, banyak masyarakat atau rakyat yang sengsara dalam hidupnya tidak sejahtera. Selanjutnya, berkembangnya paham-paham baru di Indonesia seperti komunisme, liberalisme, dan sosialisme. Sekian fakta tentang Perang Dingin. Terima kasih.